Oke, sebelumnya saya ingin minta tolong moderator untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Eh, Mulai dari materi sebelumnya sampai hari ini itu banyak berbicara tentang dimensi kesastraan Al-Quran, ya. Dimensi apa? Dimensi aspek sastranya Al-Quran. Oke. Eh, Banyak bicara tentang ya, ada kosos, ada amsal, ya, ada kemarin amsal, sekarang aksam, sumpah, itu semua menunjukkan kesastraan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran memang turun kepada masyarakat yang suka itu semua. Jadi masyarakat, jadi masyarakatnya dulu yang Mekah itu secara umum di awal-awal itu suka sastra-sastra. Makanya ada profesi sastra atau penyair. Ada profesi di sana. Jadi penyair itu biasa profesi yang ditinggikan. Jago, jago bersilat lidah, jago acarita, jago kisah-kisah, ya kan bersajak-sajak. Kemudian bahkan ada orang kaya datang digombal-gombal, dapat misalnya uang, ya. Kalau kita istilahnya ini gampang mengumpulkan massa seperti sekarang saya sudah jarang lihat ya. Adit biasa penjual obat. Ah, penjual obat. Ya kan? Pakai toa. Ah, kalau di sana kan orang para-para ini semua kan besar-besar suaranya. Nah, mungkin dia berdiri sedikit lebih tinggi apa, oh dikerumuni itu ya. Pernah lihat Guntur? Adit biasa penjual-penjual obat langsung atau apakah begitu langsung dikerumung itu. Saya tidak tiba-tiba itu langsung kenapa menyesekali langsung orang ya? Biasa lihat begitu biasa. Atau tidak. Biasa, Saya Stres. tidak. Biasa juga. Oke, oke, Iya, oke, Stres. oke. Oke, itu ya. Nah, oke. Sehingga termasuk secara umum, saya akan tampilkan ini. Kita share dulu. Saya mau Anda menjadi penguatan dan apa lagi namanya, tambahan penguatan dalam makalah dan materi Anda. Apalagi ini sudah pertemuan penutup ya. Oke. Kisah dalam Al-Quran ada dua macam, nyata dan tidak nyata. Kenapa bisa? Masa ada kisah-kisah tidak nyata? Ada ada fakta, ada fiktif. Ya, ada fakta, ada fiktif. Oke? Itu dulu disampaikan. Jadi kisah dalam Al-Quran ada fakta, ada fiktif. Kisah dalam bentuk nyata, yang dulu saya sudah jelaskan sebelumnya nih kah? Ada yang bisa jelaskan kepada saya? Kisah nyata itu apa namanya? Kisah tidak nyata apa namanya? Kalau mungkin di kelas lain sempat saya sampaikan. Kalau di sini saya lupa pernah sempat atau tidak. Nah, ada yang tahu kisah nyata apa bahasa Arabnya dalam Al-Quran? Kisah tidak nyata apa? Ayo, ayo. Pemateri. Kaswang, Pak Isa, Guntur, semua. Siapa lagi nih? Farid. Ada yang tahu? Dalil lain. Ada yang tahu? Kisah nyata apa bahasa Arabnya? Ada kisah kisah yang tidak nyata apa bahasa Arabnya? Aziza. Mana semua ini? Mana semua ini? Banyak banyak. Ada yang tahu? Oke, gimana pemakalah? Tahu tidak apa bahasa Arabnya kisah nyata dengan kisah tidak nyata, fiktif dengan fakta? Nah, tahu apa bahasa Arabnya? Hmm. Oke, catat. Kalau kisah nyata dalam Al-Quran, tema kita hari ini, yaitu Al-Qissah atau Qasas. Khusus. Ah, kalau kisah tidak nyata, jadi kalau Qasas itu, ini semua kisah nyata. Kisah Nabi Musa, Nabi Adam, iblis dari surga, ya kan? Kisah Nabi Isa bisa menghidupkan, itu memang nyata. Walaupun ikan Nabi Isa, hebatnya itu bisa ini membola lautan bisa menghidupkan. Iya nyata, nyata, ya. Satu, satu. Oke, yang kedua, kisah tidak nyata. Kisah tidak nyata itu bahasanya adalah masal atau amsalul Quran.
Ada yang bawa materi kemarin Amsal Quran? Ada? Iya, Ustaz. Ada? Siapa? Amsal Al-Quran. Siapa? Guntur. Siapa pemateri kemarin Amsal Quran? Iya, Ustaz. Halo? Guntur ya? Saya, Ustaz. Amsal itu Halo. artinya kisah. Ya, Iya, oke, Ustaz. oke, Guntur ya. Bagus. Itu adalah kisah yang tidak nyata. Bagaikan sebuah ini, iya kita kan tidak nyata itu. Bagaikan, iya kan? Bagaikan dua kebun, bagaikan dapat cahaya, au kasayyin minas samai, bagaikan dapat ini, itu tidak nyata itu, tidak nyata. Ya, kenapa Al-Quran dua macam kisahnya? Karena ini membedakan dengan kitab Injil. Injil itu mungkin kisahnya dia anggap nyata semua ya. Ah, oke. Tidak ada yang kisah tidak nyata. Saya tidak menjumpai di Injil untuk saat ini ada namanya amsalnya. Ini yang membedakan kisahnya ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kisah dalam Al-Quran itu sangat penting kita pelajari ya karena memiliki ibroh. Ibroh. Ibroh itu artinya ada pelajaran. Jadi nyata tidak nyata ada pelajaran di kita. Ya, saya mau tanya ini Ustazah Faiza. Ustazah Faiza, waktu kita kecil, Ustazah Faiza, suka tidak nonton film kartun? Suka Hmm. Ustaz. Film kartun apa? Hmm. Pondok SpongeBob kan? Nyata atau tidak nyata itu? tidak kayaknya. Tidak nyata kan? Nah, sekarang masih suka nonton sinetron atau apakah film kah? Apakah namanya Asrama Gen Z? Apakah yang Indosiar itu biasa? Suka nonton tidak Iya, gitu? film Ustaz. Iya kan? Film bahkan ke Iya, bioskop ada kemarin ya Spiderman katanya apa itu? Iya kan? Spiderman, Superman, apakah Man-Man? Iya kan? Kenapa orang tidak nyata ya? Tetapi kita, wow, wow, wow. Hikmah. Maka Al-Quran tahu itu tabiatnya manusia. Suka cerita. Anda suka TikTok, suka YouTube, suka Instagram, itu semua cerita. Video-video singkat kan cerita itu. Gambar-gambar apa? Kumpulan foto, kumpulan apa? Ada juga narasi. Ceritanya dalam bentuk tulisan, literasi tak? Atau dalam bentuk suara, audio, visual. Iya kan? Itu cerita. Manusia tabiatnya suka cerita. Orang menggosip kan cerita. Orang memfitnah kan cerita itu. Iya kan? Suka. Mulai dari anak kecil sampai anak. Terutama juga saya kalau Anda punya orang-orang tua termasuk orang-orang pensiun itu ya. Kalau orang pensiun itu terkadang mulai suka cerita. Karena kadang tidak di kantor, jadi dia hanya menceritakan pengalaman-pengalaman yang nabanggakan dulu, yang ingat dulu. Nah itu. Makanya kalau orang tua Anda suka cerita, dengarkan itu kodong. Tabiatnya orang suka bercerita atau suka mendengar cerita. Dan jadi masalah kalau Anda bukan pendengar terbaik, pendengar baik, ya. Sudah minta ulang ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Selanjutnya berbicara tentang kisah. Syarat kasus itu kita percepat ini karena dua makalah. Harus ada subjek, pelaku, tokoh, tempat, waktu, alur, mundur maju, ya, alur maju mundur cantik, ya kan? Ada ibroh di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya, ada nyata atau fakta, ada kenyataan tentunya. Ya, ada bukti-bukti sejarah. Nabi Nuh ketika apa namanya berlabuh di Bukit Judi, ada tidak di situ bukti-buktinya? Ashabul Kahfi ditemukan begini, ada tidak bukti-buktinya? Ya kan? Ketika tenggelamnya Fir'aun, ada tidak bukti-buktinya? Itu yang jadi movie sekarang itu di Museum Kairo itu, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian dimensi waktunya ada masa lalu, masa kini, dan masa depan atau mustakbal ya. Oke. Ya masa lalu, biarlah masa lalu. Saya pasti Anda sudah tahu apa yang dimaksud masa lalu. Kisah tentang Nabi Adam, ya kan? Itu kan masa lalu dan seterusnya. Masa depan itu tentang surga neraka. Mana pemakalah? Kalau masa kini pemakalah yang dimaksud apa? Supaya Anda, hmm, mana pemakalah tadi? Apa yang dimaksud saya katakan? Tidak ada di sini yang Anda tulis ya. Yang dimaksud masa kini apa? Hmm, kira-kira masa kini tahun 2025 begitu. Nah, jawab gitu pemakalah. Oh, pemakalah. Senyum. Mana pemakalah ini? Oh, pemakalan. Jawab saya, Kak. Yang sedang berlangsung, Ustaz.
Jadi tahun berapa itu sedang berlangsung? Hari ini maksudnya? Ya, ya hidup kita sekarang, Ustaz. Waktu waktu tahun. Nah, itu menurut menurut orang Indonesia. Ingat, patokan masa kini kita bicara Al-Quran. Berarti turunnya Al-Quran. Yang dimaksud berita dimensi waktu masa kini, perang Badar, langsung update Nabi. Dapat info dari Al-Quran. Perang Uhud, ketika Rasul dikala perang Uhud, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan seterusnya. Bercerita, update terjadi, cek. Ah, begitu. Yas'alunaka anir ruh. Ada yang tanya Nabi, langsung ditanya, langsung dijawab. Itu masa kini. Ah, itu. Itu yang dimaksud masa kini Al-Qur'annya. Ya, jadi tidak berubah masa kininya. Kalau sekarang ditemukan, ditemukan. Tadi kita katakan, jenazahnya, mayatnya, mayatnya Fir'aun ditemukan. Itu bukan masa masa kini. Ya, walaupun sekarang ditemukan, tetapi berita itu, eh, eh, ya berita itu ya sudah ada pada masa Al-Quran. Ya kan? Nah, jadi patokannya masa kini adalah masa Al-Quran. Jadi perang Uhud, perang Khandak, hijrah Rasul, perang Badar. Ah, catat itu. Itu yang dimaksud dimensi waktu dalam Al-Quran tentang kisah-kisah masa kini. Oke? Apa prediksi-prediksi Al-Quran yang akan datang? Kuburan, neraka, surga, apa? Itu namanya masa depan. Ya? Ah, oke. Oke? Tokoh-tokoh Al-Quran itu ada dari kuantitasnya. Ada satu orang, individu, ada kaum, ada kualitasnya, mulai dari ada nabi, rasul, orang saleh atau orang salah. Jadi dua macam itu. Jadi ada juga Fir'aun, ya kan? Nah, ada orang orang saleh, orang salah, itu. Al-Quran itu banyak itu. Nah, tokoh-tokohnya. Jenisnya ada manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan. Banyak itu kisah-kisah tokoh-tokoh dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu tokoh bahan bangunan. Nah, tidak ada. Nah, tidak ada itu. Nah, metode pemekaran kisah mulai dari ada yang utuh lengkap, mulai dari kecil sampai besarnya, ada parsial, iya kan? Nah, ada nabi cuma bayi diceritakan, atau pas remaja saja, atau pas dewasa saja langsung ada, ya kan? Ada dalam Al-Quran begitu, ya. Ada juga universal saja. Ada nabi-nabi seperti Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, disebutkan saja minas solehin, minan nabiyyin, minaz zahidin. Cuma disebutkan begitu saja. Tidak disebutkan bagaimana kisahnya secara utuh, tidak ada dalam Al-Quran. Ada pun ada tambahan-tambahan, apakah dari hadis, bahkan ada dari Israiliyat, banyak tambah-tambahannya. Ya, oke. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan Injil. Ya, kalau Anda tadi siapa tadi itu yang tinggal dekat Nasrani? Mana tadi itu yang tinggal dekat Nasrani? Siapa tadi itu? Mana? Siapa tadi itu? Laki-laki. Siapa lagi tadi itu? Lupa ya. Asang ya, tinggal dekat lagi dengan Nasrani. Saya set. Ais. Iya. Hasan set. Nah, ada beberapa kisah di Injil tidak ada dalam Al-Quran. Ada beberapa tokoh Iya, Ustaz. nabi dalam Al-Quran, ada tidak ada juga di Injil. Hasan tahu siapa-siapa itu nabinya. Ada di Injil, ada di Taurat, ya, ada di Taurat, ada di Bibel lah, tidak ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran, tidak di sana. Tahu? Hasan tahu? Tahu atau tidak? Oke. Sudah paling kalau tidak tahu, oke. Hmm. Oke. Jawabannya adalah yang ada di Injil dan Al-Quran itu Nabi Syis, namanya Nabi Syis. Ada beberapa sih. Saya hanya berikan sampel ya. Kalau aku sebut semua panjang. Nabi Syis itu anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Ya. Nabi Syis namanya. Ada juga Nabi Samuel, Nabi George. Nah, ada itu begitu-begitu dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang tidak ada di dalam Taurat itu atau tidak ada dalam Bible itu Nabi Khidir. Kita di sini ada Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa ada di dalam Injil, tetapi bertemunya dengan Nabi Khidir tidak ada. Ya, kita ada kan? Akhir juz 15 surah Al-Kahfi. Kita juga ada di sini Hud, Hud, kaum Ad, kaum Samud, Soleh. Mereka tidak ada. Mereka tidak. Dan beberapa lainnya. Ya, nanti catat sendiri pemakalah. Apa kira-kira yang pernah. Dan yang ini yang paling banyak. At-tikrar fil qasas. Ini yang tidak dibahas tadi. Ada banyak pengulangan-pengulangan.
Kisah Adam ada misalnya dalam surah Al-Baqarah. Al-Anfal, Al-Araf ada misalnya. Kisah Syura ada misalnya. Di Juz Ammah ada misalnya. Itu kisah-kisahnya. Kenapa bisa? Ya. Nah, ini catatannya. Ada kaidah khusus kawaid tafsirnya tentang kaidah pengulang. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan urutan historis. Buka semua surah Al-Baqarah, juz pertama. Silakan buka mushafnya. Kalau Anda lihat mushaf Anda di surah Al-Baqarah, betul. Kisah pertama itu adalah kisahnya Nabi Adam. Ya, yang berbicara tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya. Tetapi ketika Allah menceritakan kisah Nabi Adam, tidak lama kemudian berbicara tentang Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, coba baca nanti Al-Qur'annya. Satu sekarang kalau perlu. Pertanyaannya, apakah setelah Nabi Adam langsung Nabi Musa? Jawabannya tidak. Kalau dari 25 tak Nabi kan Adam, Idris. Nah, kalau mau lagi lebih lengkap, Adam, Shiz, Idris, ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya kan? Jadi jauh jaraknya itu Musa. 10 lebih jaraknya. Ada ya jaraknya. Tapi kenapa Adam baru langsung Nabi Musa? Kemudian setelah kisah Nabi Musa di akhir-akhir mushaf, di akhir-akhir juz 1, di situ lagi berbicara tentang wa isjarfau Ibrahim, tentang Ibrahim dengan Ismail. Berarti kembali lagi Ibrahim itu letaknya antara Nabi Musa dengan Adam, ya, dari aspek historis. Tetapi kenapa tidak berurut? Adam langsung lompat ke Musa, lebih daripada 10 nabi yang lompat. Kemudian mundur lagi. Kisah Nabi Ibrahim lainnya cerita. Kenapa ini? Ah, memang beda kalau Taurat. Jadi yang membahas kisah-kisah itu, nah ini yang asal Anda harus tahu. Itu sebenarnya cuma di kitab Taurat kalau kisah-kisah Nabi sebelumnya. Jadi itu Injil hanya banyak berbicara tentang Isa dan sahabatnya, ya. Tapi berbicara tentang umat-umat terdahulu itu namanya Taurat. Nah, cuma ingat ini, Kristen yang namanya Alkitab atau Bible di dalamnya ada dua namanya perjanjian. Perjanjian lama itulah Taurat. Perjanjian baru itulah yang namanya Injil. Oke, kalau dimundur lagi, Yahudi cuma punya perjanjian lama, Taurat. Oke, tidak meyakini ada perjanjian setelah ini. Tapi Nasrani atau Kristen mengatakan ada perjanjian baru, itulah Injil. Tapi dia juga mengimani kitab sebelumnya, Taurat. Nah, tapi Nasrani tidak mengakui setelah perjanjian baru atau Injil tidak ada lagi kitab suci dan tidak ada nabi. Oke, makanya kita Islam datang. Kita kan juga mengakui ada Taurat. Kita kan mengakui juga Injil, percaya kepada kitab-kitab. Tapi mereka mentok. Ya, kita ini setelah perjanjian Injil atau perjanjian barunya ada Al-Quran. Setelah Isa masih ada Nabi Muhammad. Sebenarnya kaidahnya sama. Ya, Kaidahnya sama. Kita juga mengakui setelah Al-Quran tidak ada kitab suci toh yang kita yakini. Dan secara Nabi Muhammad tidak ada itu Nabi setelahnya. Begitu. Jadi itu sebenarnya rumus-rumus agama. Rumus agama. Jadi Yahudi mengakui nabinya dia sampai Musa. Ya kan? Oke, kemudian kitabnya sampai Taurat. Stop. Setelah Nabi itu tidak ada dan setelah setelah Taurat tidak ada lagi kitab. Isa muncul Nabi berikutnya. Berarti setelah Musa masih ada Isa. Injil muncul setelah Taurat. Berarti setelah Taurat masih ada Injil. Ya, begitu pula kita Al-Quran. Setelah Isa masih ada Muhammad dan setelah Injil masih ada Al-Quran. Begitu ya. Paham ini kaidahnya? Paham ini anunya. Begitu. Masing-masing mengklaim sudah tutup buku, jangan lagi, tidak ada lagi. Ya, dan seterusnya. Itu. Ada penekanan konotasi. Jadi kenapa ada beda-beda itu? Beda-beda karena eh, kalau diulang-ulang itu biasa misalkan begini, saya mau tanya Faisah, ada tidak pesan-pesan, ada tidak orang tua Anda, ibu atau bapak suka mengulang-ulang sesuatu, apakah nasihat atau perkataannya nah ulang-ulangi, misalkan makan kina, sholat kina, istilahnya berapa kali nah ulang dalam sehari, dalam setahun berapa kali disebut, ada tidak Faisal? Ada Iya, atau tidak? ada.
Apa biasa bilang orang tua tak? Itu yang nak ulang-ulangi. Ya, atau menikah mau naci pak. Iya begitu. Itu kan nak ulang-ulangi. Hmm, apa? Pernah juga. Oh, pernah juga. Wow, kode ini dong. Terus apa lagi saya ulangi? Makan, sholat, apakah? Iya, makan. Iya, jaga kesehatan, apa, jangan terlambat. Iya kan? Itu kan berarti diulang-ulang. Itu artinya sesuatu yang konotasinya itu berbeda. Ada penekanan-penekanan di dalamnya. Oke? Oke, paham tuh? Nah, begitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi ini yang saya sampaikan dulu. Nah, sekarang bicara tentang pengulangan, catat baik-baik. Sedikit kita beralih dulu ke makalah yang lain. Ada 5 tingkatan bahasa Al-Quran. 5 tingkatan bahasa Al-Quran. Level pertama adalah level pertama adalah menyebutkan kata tersebut hanya satu kali. Itu level pertama. Jadi ketika disebutkan satu kali, jadi ada beberapa kata dalam Al-Quran cuma disebutkan satu kali. Diza, apalagi Quraisy, liilafi Quraisy, itu satu kali, Ji. Ya kan? Maka kalau hanya disebut Al-Quran, walaupun satu kali, itu sesuatu yang penting. Yes, you understand penting? Bukan sunsil, bukan rejoice, tapi penting. Ya, penting. Oke? Oke. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan, Al-Quran tidak penting. Li'ila fi Bugis, li'ila fi Amerika, tidak ada. Tidak penting. Yang penting itu li'ila fi Quraisy, bangsa Quraisy yang menggunakan bahasa Arab. Itu penting. Ini adalah kakek buyut dari Rasulullah SAW. Penting itu, mempelajari sejarah Rasul. Yang kemudian, yang kedua, selain disebutkan satu kali, terkadang terulang-ulang diulang-ulang. Makanya bisa kisah-kisah diulang-ulang. Bahkan fabi ayyi ala apa itu? Fabi ayyi ala ada yang sambung nggak? Sambung. Di rabbikuma tidak nah apalah ya. Kewajiban. Tugaziban. Itu artinya terulang. Sekitar 30 kali terulang dalam satu surah, itu terulang. Iya kan? Satu. Itu sangat penting. Kalau diulang-ulangi ada nasihatnya orang tua kita, diulang-ulangi itu artinya nasihat yang sangat penting. Kalau tidak diulangi itu satu-satu di pentingnya. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, terkadang kita diulang-ulangi tidak mendengar, masih tidak mendengar, terutama penduduk kafir Mekah, iya kan? Diulang-ulangi tidak mendengar, tidak percaya Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu apa jadi dibilang ya apa kodong, iya kan? Nauzubillah min zalik. Nah, maka ini buktinya takkid ya. Takkid. Jadi ada namanya inna, ada tadi la, lam takkid, laun takkid, lau ke anna, ya kan? Nah, itu ketika diulangi ada orang tidak percaya. Saya berikan contoh. Muhammad Ahsan ini pertemuan pertama kalau tidak salah Alfa ya. Muhammad Ahsan ya. Tuh, Ya, Ustaz. Muhammad Ahsan. Alfa ya waktu pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama ya, Ustaz. Alfa tahu? Itu Alfa satu itu kan. Oke. Kalau Kaswan juga Alfa dah pertemuan pertama Kaswan. Tidak kayaknya Ustaz deh. Alfa kita pertemuan pertama ya atau tidak? Tidak, tidak kayaknya deh Ustaz. Oke, 2 kali, 2 kali. Kaswan sudah menyebutkan 2 kali. Apa intinya itu 2 kali? Hmm, iya kan? Betulan kah Kaswan Anda Alfa Anda hadir? Kemudian Kaswan menjawab, iya Ustaz, betulan aku dong hadir kah? Betulan ah. Itu namanya takkid. Sesungguhnya, tojen-tojen ah, hadir kah? Itu contoh bahasa. Iya, ketahui ini tes-tes aja ini semua. Begitu. Cuma aku bilang, bilang ini kasih alpaki. Tuh, begitu, kaget. Begitu. Ketika orang tidak percaya, itu anunya psikologinya. Terkadang diulang-ulangi. Tidak percaya lagi, iya. Kemudian ada level keempat. Jadi kalau level ketiga ini sangat penting sekali. Orang tidak percaya. Level keempat ini ah, amat sangat penting sekali. Ketika menggabungkan antara 2 dan 3.
Jadi sudah diulang-ulangi, kemudian takkid lagi. Misalkan kata Allah itu disebutkan dalam Al-Quran ribuan kali. Kemudian dikasih lagi inna. Sudah Allah itu terulang berapa kali? Innallaha. Karena memang orang kafir tidak percaya ada Allah. Ya kan? Yang tidak percaya Latta, Latta, Uzza, patung-patung. Jadi tidak percayai. Makanya inna takkid. Allah sudah terulang sekitar 1000 kali. Innallaha. Nah, itu kan? Terulang. Berarti amat sangat penting sekali. Tapi namanya orang kafir biar diulang-ulang dikakik bahkan ini yang keempat amat sangat penting sudah diulang sudah ditakit lagi tidak percaya lagi. Nah, jalan terakhir apa kalau orang tidak percaya apa boleh buat jalan terakhir ini materi kita sumpah. Makanya takkit tadi posisinya adalah level ketiga. Dan kalau ada takkit dengan pengulangan, itu bahasanya level keempat, penekanannya. Tapi kalau tidak percaya mentomi, sumpah, wallahi, betul lah ini hadir ke kemarin Ustaz. Kaswa bilang, wallahi kau Ustaz hadir ke pertemuan pertama kau dong. Tidak percaya anak, ya kan? Sumpah, ketika orang kafir tidak percayai risalah ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah, maka apa boleh buat? Wal as wal laili. Bersumpah mari. Oke, oke, oke. Nanti pengen kalau begitu. Maka sumpah itu artinya sesuatu yang apa? Ada yang bisa kasih bantu saya bahasanya sebelum saya tutup ini. Ah, amat sangat apa kira-kira? Penting sekali apa kira-kira ini? Apa yang lebih lebih anu lagi? Sudah amat ada, sangat ada, penting ada, apa lagi? Sekali banget. Betul. Ini sangat-sangat penting, ini amat sangat penting sekali banget, betul. Ya kan, saking pentingnya itu sumpah. Kalau tidak dipercayai, apa dan seterusnya. Begitulah. Kemudian, tunggu dulu. Pas pukul 10. Oke, oke. Oke, tugas final kita, saya hanya minta satu. Ya, paling lambat besok malam pukul 20.00 karena hari Selasa itu paling lambat input nilai. Besok malam pukul 20.00 saya mau Anda meresume makalah-makalah yang ada. Bukan jangan merevisi, resume mu. Nggak sampai merevisi kalau 1 hari, resume mu. Saya mau makalah-makalah yang ada, silakan open book dan open makalah, silakan Anda kerja semaksimal mungkin. Saya mau lihat, terserah mau dikasih panjang, dikasih pendek, dikasih lengkap atau tidak, itulah penilaian saya. Saya anggap yang Anda tulis adalah yang Anda pahami. Ya, oke? Ada makalah-makalah kemarin, saya mau Anda resume apa yang ada supaya saya tahu Anda mengerti atau tidak. Ya, Anda mengerti atau tidak. Karena kalau mengerti gampang copy paste, saya kasih challenge Anda tulisan tangan. Baru aku lagi-lagi suruh tulis tangan lagi di mahasiswa. Suruh tulis tangan, tapi dipoto dan di Google Drive kan paling lambat pukul 20.00 kirim kepada ketua kelas dan paling lambat 21.00 sudah ada dalam bentuk drive-nya di WA saya. Ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun bukan ini Idul Fitri, tapi saya terus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir di puskesmas. Saya dilahir di puskesmas. Apalagi dan terima kasih atas anunya kerjasamanya. Anda tahu saya minta maaf. Tidak ada di salahmu semua. Saya di kodok yang banyak salahku. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya punya pesan. Besok-besok Ananda, kalau di pasca jalan-jalan di prodi saya juga tafsir. Saya juga sebelum di prodi tafsir tahun lalu itu 2 tahun lalu kapan saya juga pernah juga sekretaris prodi hadis ya. Jadi sedikit banyak tahunya tentang itu. Jalan-jalan ke sana.